Halo semua, perkenalkan nama saya Rafa Yusuf Fitubilo dengan NIM 2310420711. Kami akan membawakan Anda dalam perjalanan yang tak terlupakan, mulai dari penerbangan domestik, akomodasi di hotel bintang 4 hingga makan dan transportasi selama perjalanan. Selain itu, Anda juga dapat kesempatan untuk berinteraksi dengan penduduk dan belajar tentang sejarah dan budaya Uzbekistan. Paket kami ini dirancang untuk memberikan Anda pengalaman yang tak terlupakan dan nilai-nilai terbaik untuk uang Anda. Mari kita bersama-sama menjelajahi Uzbekistan, di negeri dengan sejarah yang kaya dan keindahan alam yang memukau. Melalui paket wisata Uzbekistan ini, Anda akan mengunjungi kota-kota bersejarah yang menjadi saksi kejayaan perdagangan kuno yang menghubungkan timur dan barat. Hari pertama tiba di Kashtan, yaitu di pagi hari tiba di Bandara Internasional Kashtan. Setelah melewati proses imigrasi dan pengambilan bagasi, kalian akan dijemput oleh perwakilan kami dan diantar menuju hotel. Setelah perjalanan panjang, kalian dapat istirahat sejenak di hotel yang nyaman, menikmati fasilitas yang disiapkan diri untuk menjelajahi Kashtan. Kemudian di sore hari mengunjungi kompleks Khas Imam, salah satu landmark paling penting di Kashtan, yaitu pusat keagamaan dan budaya Islam. Dan masjid ini, Masjid Khas Imam ini terkenal dengan arsitekturnya yang indah dan koleksi manuskrip kuno. Anda dapat terpukau oleh keindahan kubah biru dan ornamen kaligrafi yang menghiasi dinding masjid. Perpustakaan yang nyaman, Al-Quran Wisman kuno, sebuah kehormatan untuk dapat melihat langsung Al-Quran Yusman yang sangat bersejarah. Al-Quran ini dianggap sebagai salah satu salinan tertua Al-Quran yang ada di dunia. Makan malam. Untuk mengakhiri hari pertama, kalian diajak menikmati hidangan tradisional Uzbek yang lezat. Sambil menjijik makanan yang menggugah selera, kalian dapat berbincang dengan sesama peserta tur dan berbagi pengalaman. Dan di malam hari, setelah makan malam, kalian dapat menikmati uang waktu untuk berjalan-jalan sekitar hotel atau berbelanja souvenir di pasar lokal. Kemudian di hari kedua, di pagi hari setelah sarapan yang mengenyangkan, saatnya kita berpetualangan ke kota Oasis yang memukau, yaitu Khiva. Penerbangan singkat dari Kashtan akan membawa kita ke kota kuno ini yang seolah terhenti di masa lalu. Sesampainya di Khiva, kita akan menuju hotel untuk check-in dan menyimpan barang bawaan. Setelah itu, kita akan berpetualangan di kota tua, yaitu Kinchan Kala, di sebuah keajaiban dunia yang mengakui UNESCO. Bayangkan perjalanan Anda berbatuan sama seperti dengan para pedagang kuno, melewati rumah-rumah dengan pintu berwarna cerah dan menghirup udara segar khas gurun. Yaitu yang pertama adalah ada Masjid Juma. Masjid ini adalah tertua dan terbesar di Khiva. Ini akan membuat kita takjub dengan arsitekturnya yang unik. Bayangkan saja, masjid ini didukung oleh 218 tiang kayu berukiran yang menopang atap yang tinggi. Yaitu yang kedua ada Istana Tosofli. Kita akan mengunjungi
muslim panas parakan dengan hiasan ubin yang indah dan taman yang asri. Ada Menara Khalfa Minor, menara yang ikonik ini meskipun tidak setinggi menara lainnya, memiliki daya tarik tersendiri dengan terbentuknya yang unik dan ornamen yang rumit. Untuk malam ini kita mengakhiri dengan petualangan. Kita akan menikmati makan malam di restoran lokal yang menawarkan pemandangan indah kota tua sambil mencicipi makanan khas Uzbek. Kita bisa dapat mengobrol dan berbagi cerita pengalaman hari ini. Hari ketiga kita akan ke Madrasah Muhammad Yamin Khan. Nah, bangunan megah ini dulunya merupakan sekolah agama yang sangat terkenal. Kita akan berjalan-jalan ke halaman yang luas, mengagumi keindahan kubahnya yang biru, dan membayangkan betapa bagaimana para santri belajar di sini ratusan tahun yang lalu. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang santri di masa lalu? Nah, di siang hari kita akan ke Benteng Gunakar, yaitu benteng kuno ini adalah jantung dari Kifah. Kita akan menjelajahi berbagai ruangan yang di dalam benteng, masuk di singgasana, penjara, dan masjid. Rasakan sensasi menjadi penguasa saat di ruang singgasana Khan. Kita akan ke hari keempat, yaitu bertualang melintasi gurun dan menuju ke kota kuno Bukhara. Nah, di pagi hari setelah sarapan pagi yang menyenangkan, saatnya kita meninggalkan kota oasis Khan dan memulai perjalanan darat menuju kota kuno Khan. Perjalanan kita akan melewati gurun Kisulung, salah satu gurun terbesar di Asia Tengah. Bayangkan saja kita dikelilingi oleh hamparan pasir yang luas sejauh mata memandang. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk menikmati pandangan alam yang unik dan berbeda. Dan di siang hari, sesampai kita di Bukhara, kita akan menuju hotel untuk check-in dan beristirahat sejenak. Setelah itu kita akan memulai eksplor singkat di kota ini. Dan di sore hari kita akan ke kompleks Liat-i House. Kompleks ini adalah jantung kota Bukhara. Kita akan berjalan-jalan di sekitar kolam yang indah, mengagumi arsitektur madrasah dan akan yang mengingat dan merasakan suasana tenang di tempat ini. Madrasah Hardi Nadir Divan ini, madrasah ini adalah salah satu yang paling indah di Bukhara. Kita akan mengagumi keindahan kubah yang biru dan ornamen-ornamen yang indah. Dan di malam hari, untuk mengakhiri hari yang panjang, kita akan menikmati makan malam sambil menyaksikan tunjukkan folk and fashion show. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengenali lebih dekat dengan budaya Uzbekistan. Dan di hari kelima, kita akan lebih mendalami lebih dalam tentang kota kuno Bukhara. Nah, di pagi hari kita akan ke Masjid Blue House. Kita akan memulai hari dengan menuju kota Blue House yang ikonik. Nah, masjid ini terletak di tepi kolam yang indah dan dikelilingi oleh bangunan yang bersejarah. Nah, selanjutnya kita akan ke Benteng ARK. Selanjutnya kita akan mengunjungi Benteng ARK yang menjadi pusat pemerintahan kuno Bukhara. Di sini kita akan menjadi ruangan benteng di dalam benteng. Nah, di siang hari kita akan ke
Samani. Nah, kita akan mengunjungi makam Ismail Mazani, itu arsitektur Islam tertua di Asia Tengah. Makam ini terkenal dengan ornamen geometris yang rumit dan kaligrafinya. Nah, selanjutnya kita akan ke kompleks Poi Kailan. Kompleks ini adalah jantung kota tua Bukhara, yang kita mengagumi keindahan Masjid Kailan yang megah, menara Kalta Minor, ikonik Madrasah Ibn Arab yang terkenal. Nah, di sore hari kita akan mengunjungi workshop pembuatan karpet sutra untuk melihat lebih langsung bagaimana karpet indah ini dibuat dengan tangan. Nah, Anda bisa mencoba seperti bikin karpet pola sederhana. Nah, selanjutnya kita ke bazar tertutup. Nah, kalian bisa menemukan berbagai macam souvenir khas Puraka seperti pakaian nasional, perhiasan, dan rempah-rempah. Di malam hari kita mengakhiri aktivitas dengan makan malam sambil bercerita tentang pengalaman hari ini. Hari ke-6 kita akan menuju ke Kota Bintang, Samarkand. Setelah sarapan pagi yang menyenangkan, kita akan meninggalkan kota kuno yang Bukhara dan menuju kota yang tak kalah indahnya, yaitu Samarkand. Nah, kita akan melakukan perjalanan dengan kereta cepat yang nyaman sambil menikmati pemandangan pedesaan Uzbekistan yang hijau. Sesampai di Samarkand, kita akan langsung menuju hotel untuk check-in dan menyimpan barang bawaan. Setelah itu kita akan memulai petualangan kita di kota yang terkenal dengan keindahan bangunan yang berwarna biru ini. Ya, di sore hari kita akan ke lapangan Registan. Kita akan menuju ke jantung kota Samarkand, yaitu lapangan Registan. Nah, lapangan ini dikelilingi oleh 3 madrasah yang megah dan berwarna biru cerah. Bayangkan kita berdiri di tengah-tengah luas mengelilingi kota bangunan megah seolah kita ada di dongeng 1001 malam. Nah, selanjutnya kita akan mengunjungi masjid Bibi Qayyim, salah satu masjid ini yang terbesar di Asia Tengah dan memiliki sejarah yang panjang dan penuh misteri. Nah, di malam hari kita akan mengakhiri petualangannya dengan mengunjungi Pasar Siap, salah satu pasar tertua di Asia Tengah. Sini kita akan menemukan macam-macam makanan Uzbek seperti plov, salik, dan naan. Oke, di hari ke-7 ini adalah hari terakhir kita di Samarkand, kota penuh dengan keajaiban. Nah, itu di pagi hari kita akan ke nekropolis Shahi Shida. Nah, kompleks ini adalah salah satu yang paling indah di dunia. Makam-makam yang dihiasi dengan ubin berwarna-warni dan kaligrafi yang rumit akan membuat kita terpukau. Nah, di siang hari ini kita akan ke Observatorium Ulugberg. Nah, yang dibangun oleh Ulugberg, seorang astronom yang terkenal pada abad ke-15. Nah, di sini kita bisa melihat alat-alat astronomi kuno yang tentang lebih dan mempelajari lebih lanjut tentang penemuan Ulugberg. Nah, selanjutnya kita akan ke Mausoleum Gur-e Amir. Nah, bagi makam ini ada tempat istirahat terakhir Tamerlane, seorang pelaku besar yang pernah menguasai Asia besar. Makam ini terkenal dengan arsitektur yang rumit dan indah. Nah, di sore hari kita akan ke workshop pembuatan kertas tradisional. Nah, kita akan mengunjungi workshop pembuatan kertas tradisional ini secara langsung bagaimana kertas dibuat dengan tangan. Nah, di malam hari kita akan merayakan akhir perjalanan kita
menikmati makanan malam bersama dan sambil belajar memasak plov. Nah, hidangan nasional Uzbekistan ini ada kesempatan menarik untuk berbagi cerita dengan tentang perjalanan. Nah, di hari ke-8 ini adalah hari dimana kita akan mengakhiri perjalanan kita di Uzbekistan. Sebelum kita kembali ke rumah, kita akan harus ada satu yang harus dikunjungi, yaitu pagi hari kita akan sarapan dulu sebelum kita menuju ke kereta api untuk menaiki kereta cepat kembali ke Kasten. Nah, perjalanan ini terasa singkat karena mengingat kembali semua kenangan yang indah di Samarkand. Nah, di siang hari sampai kita di Kasten, kita akan memiliki waktu bebas untuk belanja di Korsu Bazar. Nah, pasar ini semarak untuk tempat-tempat sempurna untuk membeli oleh-oleh khas Uzbek seperti kain sutra, kerajinan tangan, dan tentu saja rempah-rempah. Nah, di sore hari setelah puas belanja, kita akan menuju ke bandara untuk penerbangan pulang, di mana ini perjalanan menuju bandara kita akan bisa sambil merenungkan perjalanan dari hari pertama ke hari terakhir. Sekian dari saya presentasi tentang 8 hari selama di Uzbekistan. Terima kasih.